Bismillahirrahmanirrahim. Ini video daripada Gus Ahong ya. Entah siapa Gus Ahong ini. Yang jelas ini di antara orang yang sangat bersemangat di dalam ikut-ikutan tesis Kiaimuddin dan membatalkan nasab Saleh Ba'alawi. Ini oleh salah satu stasiun televisi, tepatnya Metro TV Lampung. Metro TV Lampung. Ketua Padepokan Waksasa Yendra Ki Ageng Raden Indra Patahila mengatakan bahwa kita mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga sejarahnya. Kita juga mengajak kepada bangsa Indonesia untuk melihat fenomena ini. Kalau ada makam-makam dari leluhur kita yang kemudian tiba-tiba namanya ditambah dengan yang tidak masuk dan lain sebagainya, padahal di video ini Gus Ahong menampilkan dan membanggakan bahwa Kiaimuddin sudah diliput oleh salah satu media televisi ya Metro TV Lampung katanya. Apakah dengan begitu menunjukkan Kiaimuddin itu benar sehingga dia bangga? Atau karena bertambah mungkin ya orang yang percaya, mungkin ini pikiran Gus Ahong ini ya. Kalau tidak salah, Gus Ahong ini orang yang pernah menyampaikan bahwasanya hasil musyawarah Lirboyo, kalau tidak salah ya. Hasil musyawarah Lirboyo itu tes DNA bisa dipakai. Iya, saya pernah sepintas dulu melihat salah satu video. Ini Gus Ahong, orangnya Gus Ahong ini ya, yang mengatakan bahwa hasil musyawarah santri Lirboyo, kalau tidak salah Lirboyo, ya intinya hasil musyawarah mengatakan tes DNA itu boleh dipakai untuk nasab yang sudah jauh, padahal itu bukan. Itu bukan untuk nasab yang sudah jauh. Nah, nasab yang dekat antara bapak dan anak. Entah Gus Ahong ini sengaja untuk menutupi itu dan memang membuat kepalsuannya. Di sini Gus Ahong di belakang mengatakan nasab palsu para habaib dan kebohongan para habaib dan orang-orang awam yang masih tertipu katanya. Begini saudara ya. Al-ghadab. Ghadab ini bisa menghilangkan akal normal. Ketika ada seorang marah entah karena suatu hal, alasan apa sehingga orang itu marah pada orang lain, maka ini bisa menghilangkan akal normal, bisa menghilangkan cara berpikir normal, sehingga orang tersebut tidak bisa mengetahui antara hak dan batil. Apa itu akal normal? Akal itu, aklun itu apa? Wa huwa nurun fil qalbi. Akal itu cahaya di dalam hati yang mana yu'rafu bihil haq wal batil, yang mana dengan akal tersebut diketahuilah kita bisa tahu, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini akal kalau kita pakai dengan semestinya, kalau kita tidak dalam keadaan marah. Sedangkan ada juga saudara ya, hasad, dengki. Ya karena kebencian kadang timbul rasa dengki ya. Orang karena benci, maka datanglah hasad. Hasad ini yuziluddin, bisa menghilangkan terhadap agama, terhadap syariat. Ini hasad. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, iyakum wal hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Takutlah, jauhilah yang namanya hasad, yang namanya dengki. Karena dengki atau hasad itu bisa menghilangkan, bisa memakan pekerjaan-pekerjaan baik, amal-amal yang baik, kama takulun narul hatab, seperti halnya api membakar kayu. Ada juga tamak saudara ya. Tamak ini menginginkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, sangat mengingini. Jadi ar-raghbah fi syai', mengingini sesuatu,
punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu tersebut yang sangat berapi-api, sangat menginginkan untuk didapatkan. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita ingini, seperti halnya batalnya nasab Saudi Alawi, kita sangat menginginkan, maka ingat, tama ini toma atau bahasa Maduranya tama. Toma ini bisa yuzilul haya, bisa menghilangkan malu. Bisa menghilangkan malu. Meskipun sudah jelas, kalau kita salah, tetap saja kita akan mengatakan diri kita benar-benar. Padahal kita sadar, tahu kalau kita ini dalam posisi salah. Jadi bisa menghilangkan malu. Sedangkan suka merasani orang lain, ini tuzilul amal soleh, bisa menghilangkan amal soleh. Nah, ini kita harus berhati-hati agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang celaka. Agar kita masuk pada orang yang sa'adah, yang beruntung. Bagaimana cara agar kita menjadi orang yang beruntung, saudara? Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menjelaskan bahwasanya ada 4 perkara yang bisa menyebabkan atau yang bisa menjadi tanda-tanda kita menjadi orang yang beruntung, as-sa'adah. Siapa orang tersebut? Yang pertama, yaitu zikrul dzunub al-madiyah, selalu mengingat dosa-dosa yang sudah lalu. Jadi dosa yang kemarin kita ingat agar kita tidak jatuh lagi ke dosa tersebut. Bukan apalagi kita selalu mengulang-ulangi dosa tersebut ya. Mengumpat orang, memisui orang, menjatuhkan orang lain, setiap hari pekerjaannya hanya memfitnah, mengajak orang benci terhadap orang lain. Nah, ini jelas tidak termasuk dari tanda orang yang beruntung. Jadi tanda orang yang beruntung itu mengingat dosa yang sebelumnya, dosa yang telah kita kerjakan. Maka insya Allah kita tidak akan berani mengerjakan dosa itu lagi. Yang kedua, saudara, wanisyanul hasanat al-madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita melakukan kebaikan kemarin, maka lupakan itu. Agar kita terus ingin menambah kebaikan-kebaikan, ingin melakukan kebaikan-kebaikan di hari selanjutnya. Kalau kita mengerjakan kebaikan sekali, terus kita ingat-ingat terus kebaikan tersebut, maka kita akan lupa. Kita akan lupa untuk melakukan kebaikan tersebut karena kita hanya sibuk untuk mengingat kebaikan yang telah kita lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, termasuk orang yang beruntung, yaitu wanadruhu ila man fawqahu fid din. Melihat, kalau masalah agama, melihat orang yang ada di atas kita, yang ibadahnya lebih baik daripada kita, bukan melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita sholat wajib saja, maka kita lihat orang-orang yang sungguh luar biasa di dalam ibadahnya, sunnah qabliyah, ba'diyah, sunnah duha, tahajud lengkap, suka bersedekah, suka membantu orang lain. Itu yang kita lihat. Wa yaktadi bihi, dan kita mengikuti orang tersebut. Ini termasuk tanda kalau kita orang yang beruntung. Kalau kita bisa melihat orang yang di atas kita dan kita mau mengikuti orang tersebut, maka ini tanda kita orang beruntung. Yang terakhir, tanda orang yang beruntung, wa nadhruhu ila man dunahu fid dunya. Kalau masalah dunia, lihat orang yang di bawah kita. Jadi man dunahu fid dunya, masalah dunia kita, lihat orang yang di bawah kita. Biar kita tidak sibuk untuk mengejar orang tersebut. Kalau orang yang kita lihat, orang yang punya mobil sedangkan kita hanya punya motor, sepeda, maka kita hanya akan sibuk bagaimana caranya kita bisa punya mobil seperti orang tersebut.
Akan tetapi jika kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur, alhamdulillah masih ada orang yang lebih tidak punya daripada saya. Alhamdulillah saya berarti masih termasuk orang yang kaya, termasuk orang yang punya. Ini tanda daripada orang yang beruntung, saudara. Beruntung as-sa'adah fil akhirah. Di dunia kita beruntung, fil akhirah, di akhirat kita nanti beruntung. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang celaka. Terima kasih.